أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم فمنكم kafir wa minkum mu'min. Dialah yang menjadikan kamu, menciptakan kamu, maka ada sebagian kamu yang kafir dan juga sebagian kamu yang mukmin. Jadi dengan disampaikannya pada manusia, Allah melalui Rasulullah Allah memberikan wahyu untuk menyampaikan kepada manusia bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Nah, di antara manusia ada yang percaya, yang beriman, dan juga yang tidak percaya atau kafir. Karena itu Allah mengetahui siapa yang beriman dan juga siapa yang kafir di situ. Kemudian juga selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan bumi. Kan kalau dilihat dari sejarahnya itu kan bumi diciptakan lebih dahulu, ya. Kemudian juga langit, baru kemudian manusia. Kemudian setelah diciptakan kemudian langit, dia menciptakan manusia, membentuk rupa, dibaguskan rupamu, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Maka kalau kita lihat dalam ayat yang lain, yang namanya manusia itu kan ada dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani asalnya dari tanah, senangnya adalah sesuatu yang berasal dari tanah, dan nanti pun juga kembali pada tanah. Sedangkan roh kita itu adalah berasal dari Allah, maka dia senang dekat kepada Allah, dan nanti pun juga kembali pada Allah. Sebagai Allah telah menciptakan manusia di bumi ini, maka Allah pun juga menciptakan atau menyediakan berbagai macam sarana. Jadi Allah menempatkan manusia di bumi ini pun tidak dibiarkan begitu saja. Maka segala sumber kehidupan itu sudah Allah siap. Sebagaimana dalam surat Al-Ayat 10. Sudah surat Al-Ayat 10. Dan surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayis qalilam ma taskurun. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayis. Dia Allah dengan menciptakan manusia di bumi itu, maka Allah pun sudah siapkan sumber penghidupan, rezeki dan sebagainya. Maka dalam ayat yang lain kan ayat 6 itu kan disebutkan bahwa dapatil ardi illa Allah rizquha. Barang siapa yang dapat bergerak, maka sesungguhnya Allah sudah siapkan rezekinya. Di masing-masing manusia itu sudah disiapkan rezekinya. Tinggal bagaimana dia memahami. Oleh karena itulah, dengan disiapkan segala macam kebutuhan tadi, harapannya manusia adalah untuk bersyukur pada Allah. Bahwa kita bisa makan, minum, bekerja, itu semua adalah dari Allah. Maka berbahagialah kalau orang itu bisa mensyukurinya, dan itulah salah satu sebagaimana Ibnu Abbas sampaikan, kalau orang yang senantiasa menjadi bersyukur, maka dia akan bahagia. Nah, kemudian karena Allah sudah menciptakan kita, kemudian juga
menyediakan segala keperluan kita di bumi ini. Nah, tentunya itu semua adalah untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah menciptakan manusia dan juga tadi segala macam isi di bumi ini, dunia ini adalah untuk menjadi pengelola, ya, menjadi khalifah. Silahkan dibaca surat Al-Baqarah ayat 30. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi dari situ ya. Allah ya berfirman, kata ketika Allah berfirman ya, kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah. Malaikat semacam selama ini ya, malaikat itu kan sudah mengabarkan diri kepada Allah, manut istilahnya kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apakah tidak cukup? Kenapa kok engkau menciptakan manusia yang mana ya, dia berpotensi untuk berbuat kerusakan dan juga menumpahkan darah? Nah, itu Allah jawab, Allah yang Maha Tahu, sedang malaikat tidak tahu. Jadi sekali lagi, Allah menciptakan kita manusia ini orang itu supaya memajukan sebagai khalifah. Sekarang sebagai khalifah tentunya adalah memanfaatkan, mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian untuk bisa mengelola, merawat maupun juga memimpin muka bumi ini, tentu Allah juga memberikan kelebihan. Jadi kelebihan manusia dibanding dengan yang antaranya adalah punya menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati. Di salah satu perbedaan manusia dengan makhluk yang lain adalah diberinya akal, yaitu juga dilengkapi dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk ayat 23. Surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur.
Walladzi amsakum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara qalilan ma tashkurun. Karena dialah yang memberi kamu, menjadi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Jadi Allah yang maha sempurna telah menciptakan manusia dengan semuanya dilengkapi dengan pendengaran, penglihatan dan juga hati. Harapannya dengan segala kesempurnaan tadi itu manusia bersyukur. Sebagai bukti bersyukur tentunya manusia betul-betul gunakan untuk mengamalkan kepada Allah. Dalam kenyataannya manusia tadi dalam hidup dunia ini itu kan kalau manusia itu dibiarkan begitu saja, maka manusia akan istilahnya nabrak sana nabrak sini. Karena hakikatnya manusia itu, ya, karena tadi kan yang namanya manusia itu kan salah satu unsurnya adalah roh. Ya. Selama dia punya roh, yang namanya manusia pasti ada roh. Mana roh itu adalah dari Allah. Dia senangnya kau dekat dengan dan nanti pun akan kembali kepada. Nah, dalam mendekatkan diri kepada Allah tadi, manusia dalam kenyataannya berbagai macam bentuk ya dalam kehidupannya. Akhirnya manusia ya, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah patung, juga membuatkan rai-rai pendeta dan orang-orang lainnya. Itu karena dalam hidupnya tadi tidak menggunakan petunjuk Allah. Bahkan manusia-manusia modern pun ya, sampai-sampai juga tidak percaya dengan Tuhan. Atau percaya sangat menggantungkan dengan gaya hidup. Sehingga ini semua itu adalah bentuk-bentuk manusia yang diciptakan Allah dengan berbagai macam kelebihannya. Dan secara naluri manusia itu ingin dekat kepada Allah, nyambung dengan Allah, tetapi karena tidak menggunakan petunjuk, maka berbagai macam tipe penyembahan kepada Allah itu terjadi. Maka Allah SWT ya, tidak membiarkan manusia tetap tanpa petunjuk. Ya Allah menciptakan manusia turunkan ke bumi supaya mereka tidak sesat, maka Allah kirimkan atau sebagai bentuk kaisarnya adalah menurunkan wahyu melalui para nabi dan rasul. Nah, siapa yang mengikuti petunjuk Allah ialah orang yang selamat. Coba juga surat Toha ayat 123. Surat ke-20 ayat 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Ya Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya. Jadi di situ ya
Allah tegaskan ya, pada waktu menciptakan Adam, kemudian karena mendapatkan godaan dan setan begitu, ya. Kemudian diturunkanlah ya, Adam atau manusia ke bumi. Nah, dengan diturunnya ke bumi, ya, supaya mereka tidak menjadi musuh satu sama lain, ya. Supaya mereka tidak sesat, gitu ya, maka fa'imma ya'yanakum min hudan faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika datang padamu petunjuk dariku Allah, maka siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi manusia ya, diciptakan Allah ke bumi ini sebagai bentuk kasih sayang Allah, gitu, supaya manusia tidak nabrak sana nabrak sini, supaya tidak celaka, supaya tidak sesat, ya. Maka diutuslah para nabi dan rasul, gitu, ya. Nah, supaya tidak sesat, supaya tidak celaka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Dalam ayat yang lain bukan disebutkan bahwa Qulna fitrina jami'an fa'imma ya'yanakum minutan faman tabi'a hudaya fala yakhafun 'alaihim wa hum yahzanun. Surat Al-Baqarah 28. Siapa yang petunjukku maka dia tidak akan sedih dan tidak khawatir. Jadi tugas manusia pertama adalah tujuan Allah menciptakan manusia yang pertama adalah sebagai khalifah. Ya. Sebagai khalifah di situ Allah sudah ciptakan ya, manusia dengan sempurna, kemudian juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Ya. Nah, untuk bisa menggunakan fasilitas, untuk bisa sebagai khalifah maka dia harus menggunakan petunjuk Allah. Ya, kan? Kalau tidak menggunakan petunjuk Allah, tentu nanti akan jadi sesat. Itu tugas atau tujuan hidup manusia yang pertama, yaitu sebagai khalifah. Kemudian tujuan hidup manusia yang kedua, jadi tujuan Allah untuk manusia yang kedua adalah supaya kita menghambakan kepada Allah, supaya beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat yang sangat terkenal, saya rasa sudah semua ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Sebagai bentuk ya aplikasi beribadah pada Allah, ya, maka diutuslah Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Coba dibuka surat Saba ayat 28. Quran surat Saba surat ke-34 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa wa ma arsalnaka illa kafatan linnas kafatan linnasi yashiraw wa nadhiraw walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad SAW kecuali kepada seluruh manusia sebagai apa?
sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi Allah tadi menciptakan manusia untuk sebagai pengganti ataupun khalifah di muka bumi dan dilengkapi dengan berbagai macam sarana, juga kesempurnaan panca indera, maksudnya akal dan sebagainya. Nah, supaya dia tidak sesat, dia tugas yang berikutnya adalah untuk mengembangkan rekodum. Supaya manusia bisa menghambakan kepada yang baik, maka diutuslah Nabi Muhammad SAW. Di mana tugas beliau adalah sebagai pemberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Kabar gembira apa? Sesuatu yang tentunya menyenangkan, ya. Manusia diberi kelebihan dan juga manusia beri jalan-jalan ke mata, tapi juga Rasulullah pun memberikan peringatan. Ada beberapa hal yang perlu ditinggalkan, perlu dijauhi, karena itu semua adalah kalau tidak bermanfaat pada manusia. Maka dalam ayat biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, maka ada kemungkinan yang pertama adalah sesuatu yang kalau itu perintah maka akan bermanfaat untuk yang mengerjakannya. Atau yang kedua adalah sesuatu berupa larangan, peringatan, siapa yang meninggalkannya juga untuk dirinya. Karena itu, dengan diutusnya Rasulullah SAW, tujuannya adalah sebagai kabar gembira dari memberikan petunjuk supaya manusia tidak tersesat, dan juga menjadi karunia dengan memberi petunjuk dari yang tidak akan sesat, tidak akan celaka, dan juga tidak akan sedih dan tidak khawatir. Dapat dibaca lagi Ali Imran ayat 164. 165, Ustaz. Ali Imran 164. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul yakni Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahkan sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi kenapa sesat? Ada misalnya manusia membuat patung, disembah sendiri, disembah dimintai pertolongan, itu kan menunjukkan kesesatan. Maka dengan datangnya Rasulullah, Allah memberi karunia kepada orang mukmin dengan mengutus, yaitu Rasul Muhammad SAW. Di mana fungsi beliau adalah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya di Allah, menurunkan Al-Quran, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan pada para manusia.
membacakan ayat-ayat, kemudian mensucikan juga mereka, yaitu sucikan dari sifat-sifat kemusyrikan supaya betul-betul lurus akidahnya bahwa yang patut disembah hanya Allah, yang memberi kekuatan, yang memberi kehidupan hanya Allah. Maka tidak sepantasnya manusia itu pada selain Allah. Maka di situ diluruskan akidah, disucikan jiwa. Kemudian juga mengajarkan kepada mereka kitab suci, Al-Quran dan hikmah. Tadi ajarkan ayat-ayat, kemudian diajarkan juga Al-Quran. Itu semua juga sebagai pelajaran bagi manusia. Karena itu, untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik, untuk bisa menyampaikan kepada Allah yang baik, tentunya harus mengikuti Rasulullah. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 31-32. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya. Jadi tugas manusia, utusan Allah secara manusia yang kedua adalah supaya menghambakan kepada Allah. Untuk bisa menghambakan kepada Allah baik, maka manusia harus mengikuti tuntunan mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa? Yang tahu persis bagaimana Allah kehendaki, ya. Dengan dari Allah menurunkan wahyu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tahu persis maksud dari firman Allah itu ya Rasulullah. Maka untuk bisa menghambakan kepada Allah dengan baik, maka manusia harus mengikuti Rasulullah. Kata situ untuk Allah wa yaghfir lakum. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah Nabi. Saya Allah akan mencintai kalian dan berdosa sekali. Sehingga seseorang tadi menghambakan kepada Allah, yang akan dimintakan sesuatu dari Allah. Tadi hakikatnya manusia itu kan, tadi salah satu unsurnya adalah roh, di mana roh itu dari Allah, maka dia senang kalau dekat dan nanti pun juga kembali pada Allah. Maka kalau kita betul-betul senang kepada Allah, cinta kepada Allah, maka hendaknya kita ikuti Rasul. Bagaimana Rasul menuntunkan, bagaimana Rasul memberikan contoh, bagaimana menyampaikan kepada Allah. Maka Allah ingatkan, qul ati'u Allah wa rasul wa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah saat kalian kepada Allah dan Rasulnya, jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ini adalah tugas manusia sebagai hamba Allah untuk menyembah kepada Allah. Maka bisa beribadah kepada Allah baik, dia harus mengikuti Rasulullah. Maka dari tadi tujuan hidup manusia
Tujuan hidup manusia, manusia adalah yang pertama sebagai khalifah, yang kedua untuk menyembahkan kepada Allah. Nah, untuk bisa mencapai kedua hal tersebut, manusia harus menempuh satu, dia harus beriman. Dan yang kedua, sebagai wujud beriman, maka dia juga harus beramal soleh. Nah, kemudian iman dan amal soleh itu dilaksanakan dengan istiqomah. Orang yang beriman diwujudkan dengan amal soleh, dan senantiasa istiqomah dalam hal iman dan amal soleh itulah orang yang bertakwa. Nah, orang yang beriman dan istiqomah dengan iman dan amal solehnya, maka Allah janjikan kehidupan yang baik dunia maupun akhirat akan memperoleh kebahagiaan hidup baik dunia maupun di akhirat. Coba dibuka surat Fussilat ayat 30. Quran Fussilat bab ke-41 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbana Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Innal ladzina qalu rabbuna. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Bukti bahwa dia itulah Rabbnya Allah, Allah sebagai Tuhannya. Harus dibuktikan dengan istiqomah. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, tentunya mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kalau hal itu kita lakukan, dengan amal soleh. Kalau orang itu mentaati Allah, menjalankan Allah di mana kedua-duanya itu dijalankan semata-mata karena Allah. Maka akan jadi amal soleh. Dan itu kalau sudah dilakukan terus itu, maka Allah akan menurunkan tanazzalu alaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka orang yang hidupnya senantiasa istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan, itu akan diberi kabar gembira kalau kita hidupnya dalam keimanan, Allah sudah janjikan, jangan khawatir, jangan sedih, Allah sudah janjikan apa? Absyiru bil jannati allati akan memperoleh rupa surga. Tapi kalau manusia dari hidupnya itu senantiasa iman kepada Allah, senantiasa beramal soleh, istiqomah di situ, dan hidupnya senantiasa itu, maka kalau dia meninggal dunia, kalau dia mati, karena di akhirat jelas Allah sudah janjikan berupa surga. Maka orang yang senantiasa dekat kepada Allah, hidupnya penuh dengan ibadah, maka dia tidak akan sedih dan tidak khawatir. Karena itu kita perlu memperhatikan bagaimana agar penghambaan diri kita itu oleh Allah. Jadi baik sebagai khalifah maupun sebagai menghambakan diri dari menyembah tadi,
maka dua-duanya bagaimana betul-betul supaya diterima oleh Allah. Maka ada dua syarat, agar ibadah maupun aktivitas yang kita lakukan jadi amal yang diterima oleh Allah. Jadi orang yang iman semesta umum dan istiqomah dalam iman itu istiqomahnya adalah bagaimana semua aktivitasnya, semua ibadahnya ada jadi amal solehnya. Kenapa amal soleh? Karena kalau manusia tidak menyiapkan berupa amal soleh, pasti nanti akan menyesal. Pasti nanti akan menyesal. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 9-100 di sana kan disebutkan ya bahwa ja'al mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Bila ajal datang mereka, maka dia akan berkata, qala rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan, agar aku dapat beramal soleh fima tarak yang telah kutinggalkan. Kembali pada depan tadi bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah satu sebagai khalifah, memelihara, merawat ini, kemudian juga untuk beribadah kepada Allah, menambahkan ibadah baik dalam tugasnya sebagai khalifah maupun sebagai hamba Allah tadi dalam hamba ibadah Allah tadi, itu semuanya bagaimana bisa dikonversi jadi amal soleh. Karena amal soleh itu yang nantinya sangat dibutuhkan manusia hidup di akhirat. Hebatnya orang yang hidupnya itu kalau dalam amal soleh, dia pun juga di dunianya juga akan bahagia. Akhiratnya jelas surga. Maka supaya betul-betul apa yang kita lakukan baik sebagai aktivitas sebagai khalifah maupun aktivitas sebagai hamba Allah tadi itu jadi amal soleh kita, maka harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama hendaknya dikerjakan betul-betul ikhlas. Dan yang kedua adalah ittiba' Rasul. Salah pertama, apapun yang kita lakukan, aktivitas kita sebagai Allah, maupun aktivitas kita sebagai khalifah tadi, kalau kita dalam melaksanakan semua adalah karena ingin dapatkan ridhonya Allah, karena ikhlas karena Allah, maka insya Allah akan menjadi amal soleh kita. Kenapa? Allah la yuqala amali maka lahu unsan betul bihi wajhu. Allah la yuqalu amali unsan betul bihi wajhu. Allah tidak akan menerima seorang kecuali yang disebut kholison waktu dia biasa betul diikhlaskan Allah dan ingin ketemu wajah Allah, alias dengan kata lain bahwa kita mengerjakan itu karena ingin mendapatkan itu. Kalau ada niatan lain selain Allah, maka jelas Allah tidak akan menerima. Dan yang syarat kedua adalah ittiba' Rasulullah, bahwa dalam melaksanakan ibadah sebagai khalifah tadi tentunya mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Pada situ aktivitasnya pun bagaimana mengikuti tunjuk ataupun tidak menyimpang dari aturan-aturan Islam.
Nah, ini dalam ayat juga secara tegas kita semua sudah hafal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah SWT. Jadi segala aktivitas kita bagaimana hanya untuk sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kemudian kenapa harus istighfar Rasulullah? Allah juga Rasulullah menyatakan bahwa dari Aisyah dalam hadis Muslim disebutkan bahwa amila amalan laisa alaihi bahwa rutun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan perintah kami, maka ia akan ditolak. Maka sebagai bentuk supaya apa yang kita lakukan tadi diterima oleh Allah, maka harus tidak ditahan dengan syarat Islam. Kemudian tadi salah satu syarat yang pertama tadi kan niat ikhlas karena dalam hadis juga disebutkan bahwa amal niat. Sebenarnya perbuatan itu tergantung beratnya. Maka niat itu adalah dalam hati ya. Di dalam hati kita itu kita itikadkan, kita tujukan apakah untuk Allah ataukah yang lain. Maka sahabat sekalian, untuk menjadi hamba Allah, kemudian juga bisa menjadikan aktivitas kita menjadi amal soleh. Syaratnya dua hal tadi. Bagaimana kita niatkan ikhlaskan Allah, dan yang kedua ikhtibar Rasul. Bentuknya apapun. Tadi kan penghambaan kepada Allah, penghambaan kepada Allah. Manusia bekerja, manusia makan, manusia juga tidur. Itu kan aktivitas sebagai hamba Allah, sebagai khalifah hidup, dia bekerja, merawat, ada yang petani merawat tanam, yang di pabrik dia jalan mesin dan sebagainya. Itu kan tugas khalifah bersama dan sebagainya. Nah itu kan tugas sebagai khalifah. Tugas seperti itu kalau diniatkan karena Allah, dan juga dalam tugas tadi tidak menyimpang dari kaidah-kaidah ajaran Islam, maka juga akan jadi amal ibadah, akan jadi amal soleh. Maka sahabat sekalian, sebetulnya Allah telah memberikan kita dalam kehidupan waktu berupa sehari 24 jam. Selama 24 jam itu bagaimana bisa kita konversi jadi amal soleh kita dengan cara apa? Cara memenuhi syarat tadi. Ada satu peringatan dalam kata-kata hikmah ya, atau ada nasihat dari ulama, al-qayyis ja'ala adatu ibadah wal khafilu ja'ala ibadata adat. Orang yang pandai dia jadikan amalan-amalannya menjadi ibadah. Adapun orang yang lalai dia jadikan amalan ibadahnya menjadi sebatas kebiasaan atau adat. Jadi amalan atau kebiasaan seperti tadi khalifah tadi itu bagaimana bisa jadi ibadah. Itulah orang-orang yang pandai. Jadi kalau bekerja ya, ada petani merawat tanaman, dan guru mengajarkan pada muridnya. Terus kalau diniati
beribadah, mengembalikan Allah tadi untuk mendapatkan pahala dari Allah dan juga dalam melaksanakan seperti para Rasulullah tidak bertentangan dengan aturan Islam, maka insya Allah juga jadi amal solehnya. Sebenarnya orang yang lalai, walaupun ja'ala ibadat adat. Orang yang lalai adalah orang yang menjadikan amal ibadahnya sebatas kebiasaan atau adat. Kemudian kita sholat, kita puasa, kemudian juga mungkin termasuk yang mulai dan sebagainya itu, kalau itu hanya sebatas kebiasaan, tidak kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, ya, maka walaupun itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah, tapi kalau dalam hati kita tidak ada niatan itu untuk bagaimana mendapatkan ridha Allah tadi, itu dikatakan sebagai orang yang lalai. Jadi ibadahnya sebatas kebiasaan. Nah, tentunya kalau ibadah hanya sebatas kebiasaan tadi, tidak memenuhi kriteria tadi, berarti tidak akan jadi amal soleh. Tentunya syaratnya aktivitas atau ibadah kita jadi amal soleh hanya dua, minimal dua tadi. Kalau tidak ada salah satu dari dua itu jelas, berarti tidak akan masuk amal soleh. Supaya minimal dua tadi, maka bagaimana setiap kita berbuat untuk senantiasa salah satu, ya, apakah yang kerjakan itu adalah kita niatkan untuk Allah, mendapatkan ridha Allah, dan yang kedua apakah yang kita laksanakan itu sesuai dengan ajaran Islam. Selama dua itu terjadi, ya, kita laksanakan. Maka pentingnya selamatasi niat. Seperti itu, luruskan niat kita, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan jadi amal soleh kita. Ya, demikian sebagai peringatan kita pada malam ini, dan apa yang kita lakukan bisa jadi amal soleh kita masing-masing. Demikian fokus kita. Oke, silakan untuk yang mau tanya secara langsung menanyakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waru tadi lokasi di mana nih? Di Kecamatan Lunang, Kabupatennya Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Oh, Pesisir Selatan ya. Ya. Dengan Bungo jauh Pak Ustaz. Oh, kalau Bungo itu Kabupaten Damasraya. Yang di Jambi itu. Ya, itu Damasraya. Jauh dari kami itu Pak Ustaz. Oke. Ya, monggo silakan. Ini satu pertanyaan dari taman ini. Ini Ustaz. Kalau bayi dalam kandungan itu diperdengarkan murotal Al-Quran supaya anaknya menjadi anak yang soleh, itu gimana Ustaz? Apa bisa mendengar kira-kira Ustaz? Ya, saya terus terang belum pernah membaca hadisnya ya. Walaupun kalau mungkin ada yang punya buku ya, dalam punya buku tentang pernikahan gitu ya, kemudian bagaimana menyongsong kelahiran bayi dan sebagainya. Nah, di sana ada diceritakan gitu ya, diceritakan kalau sejak di alam kandungan sudah disetelkan katanya gitu ya. Efek dan sebagainya. Itu ada yang pernah bahas itu, tapi saya sendiri sampai sekarang belum menemukan hadis yang sahih ya. Belum menemukan hadis yang sahih bahwa kalau anak dalam kandungan itu disetelkan
Al-Quran, nanti anaknya jadi penghafal Quran dan seterusnya. Jadi mohon maaf ya, jadi saya untuk hadis yang saya belum pernah terima, tapi memang dalam buku-buku banyak disebutkan seperti itu. Ya. Benarnya seperti apa, Wawah? Gitu ya. Kita Pak. Ya, makasih Ustaz. Pak Suwarno. Tadi ada izin dari Mas Udin Ustaz belum disampaikan, lupa izin masuk kerja Ustaz. Yes, mudah-mudahan barokah ya. Dan ada salam juga dari Mas Isan di Sragen buat Ustadz Amir dan juga rekan-rekan semua yang mengikuti kajian ini baik di luar negeri maupun di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korea ya? Sudah pulang. Lupa tahun berapa Ustaz? Sudah di Sragen. Kemudian silakan yang mau bertanya langsung bisa menyalakan mikrofonnya. Silakan Bu nanti sudah hand. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin bertanya. Kata-kata yang terakhir tadi Urian Ustaz sangat mengenai, terutama ini bagi orang pandai itu amalan mubah bisa dijadikan ibadah, gitu. Indah sekali. Sementara orang yang lalai ibadah yang dikerjakan setiap hari hanya sebagai sebuah kebiasaan dan betapa meruginya. Ini berkaitan dengan amalan ibadah yang hanya sebatas seperti kebiasaan aja ini. Saya rasakan anak saya seperti itu, Ustaz. Anak saya tuh umur 18 tahun. Jadi kok belum ada kesadaran seperti saya dulu umur 18 tahun kayaknya udah tahu bagaimana nilai ibadah, bagaimana kita merasa takut dengan Allah lalu ingin meraih ridhonya, kayak udah ada pemikiran seperti itu. Tapi kalau anak saya ini kok gimana ya, tiap hari malah ngomel terus, tapi nggak paham gitu. Kalau sholat tuh ya kayak hanya sekedar sholat. Saya perhatikan kadang-kadang kan dia terlambat, jadi nggak sempat ke masjid gitu kan. Jadi sholat maaf itu di rumah. Baca Al-Fatihah cepet banget, langsung tahu udah ruku. Kayak itu pun kalau ada saya saya suruh sholat baru sholat. Nanti kalau nggak ada ibunya nggak tahu lah, mungkin nggak sholat. Jadi pertanyaan saya bagaimana Ustaz cara mendidik anak, menyadarkan anak betapa pentingnya ibadah, betapa pentingnya kita meraih ridho Allah, betapa pentingnya kehidupan akhirat nanti buat kita ke depannya. Jadi beribadah itu bukan hanya sekedar melaksanakan perintah ibu atau kebiasaan yang lain seperti itu. Ini bagaimana Ustaz cara menyadarkan anak dan mendidik anak untuk meluruskan niat gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Ya. Ini jangan untuk orang lain ya. Cita-cita kadang juga tidak mudah ya. Bagaimana tadi menjadikan ibadah itu tidak hanya sekedar kebiasaan. Menjadikan aktivitas yang bisa menjadi ibadah itu. Untuk diri kita sendiri kan juga tidak mudah, apalagi ini anak-anak. Jadi memang anak-anak sekarang itu tidak kita dulu ya. Dulu kita baru usia katakanlah saya dulu SMP pun sudah ikut ngaji dan juga waktu itu bahkan bisa hafal miasar gitu ya, juz pertama. Sehingga kemudian waktu itu ya kita ngaji itu
ya berusaha mengamalkan. Karena sekarang sudah kita sekolahkan dari SD-nya USDIT, SMP-nya SMPIT, SMA-nya juga mondok gitu ya, sama gitu ya. Dalam kenyataannya juga dalam katakanlah ibadah kelihatannya ya kayak terpaksa gitu ya. Tidak ada ruh, tidak ada roh gitu ya. Nah ini juga salah di mana? Jadi mungkin kita sebagai orang tua tentunya kewajiban kita untuk selalu mengingatkan. Mungkin kalau kita punya waktu katakanlah sepekan sekali, kita duduk bersama, mengaji bersama, maksud hadis ayat ini seperti apa, apakah anak kita betul tahu dan paham gitu ya. Kalau sudah tahu dan paham, kok tidak melaksanakan, kita tanya ini, menurut adik ini maksudnya seperti apa? Kemudian kok adik melakukan seperti ini kenapa? Mungkin perlu diajak dari etika gitu ya. Saya rasa tidak hanya anaknya minum gitu ya. Banyak juga yang mengalami seperti itu. Jadi memang jelas kita sebagai orang tua adalah mengarahkan. Tapi coba diajak kalau bisa entah sekali kita duduk bersama, ngaji bersama, belajar bersama, hadis dan ayat itu kita suruh menjelaskan kira-kira menurut adik ini maksudnya gimana. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu ya betul-betul paham gitu ya. Kalau paham mudah-mudahan tadi akan tumbuh roh tadi bagaimana merasa butuh kepada. Memang tidak mudah kita dalam menerima segala sesuatu itu kan seolah-olah itu tidak dari Allah. Bisa makan, kenapa bisa makan? Itu tentunya adalah akhirnya bisa aktivitas akhirnya dari Allah. Walaupun mungkin makan tadi dari orang tuanya tapi akhirnya orang tua itu dapatkan karena Allah. Hal seperti ini memang perlu ditanamkan bahwa bagaimana setiap apa yang dilakukan itu betul hanya karena Allah. Dan kita pun kadang-kadang tadi seolah harta itu karena kerja kita ya, karena kita kerja keras itu mendapat uang dan rezeki itu adalah dari Allah. Nah ini bahwa yang pentingnya tadi selalu tasihunnya bahwa apa yang dilakukan untuk Allah hanya karena Allah dan apa yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Itu ini tadi minum kalau tadi bisa ada kesempatan anaknya diajak katakanlah ngaji bersama gitu di rumah kemudian bagaimana pemahaman anak kita seperti apa. Mudah-mudahan dengan dia paham sehingga kalau dia sudah paham kok belum melaksanakan kemudian ditanya kenapa ya mudah-mudahan dengan seperti itu tadi betul-betul paham bisa seperti bapak ibunya begitu Bu Nina. Udah sering kali saya juga kan kebetulan dia itu anak yatim Ustaz. Jadi kami di rumah itu cuma berdua. Saya sama anak saya itu udah sering kali apa yang saya dapatkan dari pengajian itu saya sampaikan ke anak saya itu. Kalau saya kasih nasihat, saya ajak ngomong baik-baik, dia bilang iya bu, iya kayak anak-anak nurut gitu. Tapi kalau udah di luar Ustaz, udah ketemu kawan-kawannya kan rata-rata pergaulan dia kan bukan anak-anak ngaji kan, sedangkan saya aja satu kompleks saya sendiri yang ngaji Ustaz. Jadi lingkungan rata-rata kawan-kawan pada nggak sholat. Jadi kan laki-laki. Jadi dia itu nggak seperti anak perempuan ya, mungkin kalau anak perempuan banyakan di rumah gitu. Dia mungkin atau karena dia sendirian. Sementara saya kan kerja kan, saya harus cari nafkahan. Jadi kadang-kadang banyak waktu saya untuk di luar untuk itu.
cari nafkah. Jadi kayaknya kayak nggak betah di rumah sendirian gitu. Jadi di luar sekolah itu waktu dia banyak di luar kumpul dengan teman-temannya. Nah, untuk tahun ini nih kan ini terakhir ya, jadi kelas 3 kan, ini kan udah semester akhir, jadi mau udah mau tamat gitu kan. Dia tuh nggak ada keinginan untuk kuliah gitu, nggak ada Ustaz. Sementara ini SMK aja dia jarang banget buka buku, malas buka buku. Jadi dia sukanya cuma main HP, ngumpul-ngumpul sama kawan. Itu aja hobinya. Jadi saya tuh bingung mau mengarahkan gimana ya Ustaz. Kalau kerja kan nggak mungkin. Dia bilang malahan pengen kerja aja Bu. Emang semudah itu cari kerja. Gimana ya Ustaz, mohon solusinya harus gimana ya untuk membentengi pengaruh pergaulan kawan-kawannya itu gimana kan nggak mungkin dia kekang di rumah karena dia laki-laki tuh. Sementara di rumah dia sendirian nggak betah. Gimana Ustaz, mohon solusinya Ustaz. Jadi salah satu kita pentingnya lingkungan. Bagaimana kita tempatkan anak kita di lingkungan yang kondusif gitu ya. Dalam hal ini ya, kalau bisa kan ada ya teman-temannya emang anak-anak atau aktivitasnya adalah ya banyak beribadah, kemudian taatan kepada Allah. Maka perlunya tadi kalau di Solo itu kan kenapa di Solo di asrama itu kan dikondisikan. Nah kalau bisa ya dicari teman-teman yang ngaji gitu. Teman-temannya ya berbagai macam tersebut, senangnya HP, kemudian Balafingrau ya tentunya akan ikut temannya. Nah itulah perlunya lingkungan yang kondusif ya. Orang yang dia akan bisa berlaku semangat dalam beribadah, dan salah satunya kalau ya awalnya dari lingkungan tadi. Oke, semasa itu kan biasanya ikut teman-temannya gitu. Nah, ini kalau bisa cari lingkungan ya sama-sama ngaji gitu. Atau di Pontianak kan ada pemuda dan sebagainya ya. Di situ tadi sama-sama ngaji tadi. Kalau bisa ke situ lah bagus. Tapi kalau temannya setiap harinya punya anak-anak yang nganggur, suka main HP, ya itu semua menyenangkan nafsu. Sehingga apa yang dinasihatkan orang tuanya udah hilang semua ketemu maka kalau usahakan tadi carikan ya lingkungan yang sama-sama senang mengaji, senang mengamalkan Islam. Kan gitu. Apakah itu artinya saya harus pindah rumah gitu Ustaz? Karena memang satu komplek ini hanya saya sendiri yang ngaji. Terus kayaknya kalau untuk Pontianak tuh mayoritas yang ngaji warga ngaji tuh usianya ya usia lanjut. Pemuda tuh kayak jarang lah. Jadi pernah saya paksa ajak ayo antar ibu kita ngaji. Dia nggak ada kawan maka dia nggak semangat. Bapak-bapak semua Bu males. Kurang memang anak muda di warga Pontianak tuh pemudanya agak kurang gitu rata-rata orang-orang tua gitu Ustaz. Dulu kan saya mau lanjutkan dia ke SMA itu pas COVID kemarin jadi pas udah saya persiapkan semuanya rupanya yang udah masuk di SMA aja disuruh pulang semua karena waktu itu kan lagi kuat-kuatnya gitu di daerah Solo. Jadi akhirnya gagal total. Terpaksa sekolah di Pontianak. Akhirnya kayak gini. Lingkungan rata-rata orang luar ya kayak gitu, anak-anak luar sholat aja enggak. Jadi ya ikut-ikutan. Apakah kalau sekarang ini ada
pendidikan yang berasrama khusus untuk penggemblengan bidang agama diasramakan gitu. Saya sampai pingin masukkan anak saya ke situ gitu Ustaz. Apakah ada yang kayak gitu Ustaz? Ya di pondok mungkin ada beberapa pondok di situ nampung selain katakanlah kuliah juga sebagai pondok. Itu kalau di Kalimantan ada enggak ya? Kalau di Jogja sana ada pesantren mahasiswa ya. Ya selain dia juga ada di situ juga bagaimana? Ini kan juga beberapa ya mahasiswa kebetulan dia kuliah di Jogja dan juga tinggal di asrama ya. Dan seperti itu kan di aktivitas hariannya kan dikondisikan. Mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi dia nggak mau kuliah Ustaz, karena dia malas buka buku, dia nggak mau kuliah. Gimana ya? Kan susahnya itulah. Betapa susahnya, ya ampun, amanah begitu beratnya didik anak, ya Allah. Makanya saya nggak berpikir tentang pekerjaan tadi itu nomor dua. Yang saya tekankan pertama tuh tentang akhlaknya, tentang pengamalan agamanya itu dulu yang saya prioritaskan nih sekarang pemikiran saya tentang dia itu. Tapi saya belum ketemu caranya harus gimana. Yang saya paksain. Saya suruh kemarin saya paksain saya suruh ikut nafar. Nah itu ya mau dia. Tapi ya nggak tahu masuk ke hatinya atau enggak sih. Ikut gitu. Ya. Ada teman yang sebaya mengaji. Nggak ada Ustaz, nggak ada temannya di ngaji tuh, nggak ada yang diakrabin gitu, makanya dia nggak semangat. Nanti silakan diskusikan dengan pimpinan di Pontianak gitu, dan ada solusinya. Makasih Ustaz. Sama-sama. Mohon doanya aja, semoga saya bisa mendidik mengarahkan anak saya jadi anak soleh. Amin. Insyaallah. Dan Allah berikan tunjuk dan terima kasih nanti. Kemudian ada pertanyaan dari Catestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana untuk pembayaran zakat fitrah? Kami di rantau beras yang kami makan kualitasnya tidak sama dengan beras yang ada di Indonesia Ustaz. Ya. Jadi kan bayar zakat fitrah ini kan nanti bentuk uang ya atau mau bentuk beras? Kalau di Korea biasanya uang Ustaz, tapi yang bertanya di Hong Kong belum tahu uang atau beras. Nah, kalau bentuknya uang jadi kan uang itu kan seharga beras di situ ya. Jadi kalau di Korea itu kan berapa pun ya. Mungkin hampir 1 kilo itu kan nggak tahu kalau dirupiahkan mungkin 20.000 atau berapa. Jadi kan 2,5 kilo gitu ya. Di zakat fitrah itu kan 1 sok. Kalau di konversi ke kilo jadi minimal 2,5 kilo. Maka kalau 2,5 kilo di Hong Kong itu harganya berapa? Beras yang biasa dimakan itu berapa? Katakanlah kalau dirupiahkan jadi 20.000 gitu ya per kilonya. Sehingga tadi kan berarti kan 50.000. Nah, itu zakat fitrahnya. Demikian. Dan dari saya kan punya hobi menanam tanaman buah dan tanaman hias atau bunga. Dari materi yang disampaikan hari ini beberapa kemarin, saya kepikiran untuk
menjadikan hobi saya ini menjadi amal soleh dengan dua syarat tadi, yakni ikhlas karena Allah dan juga tiba Rasulullah. Sebelum saya mengetahui ilmu ini, saya mau melakukan itu karena hobi dorongan Ustaz. Yang sudah saya lakukan dahulu itu apa bisa dikonversi menjadi amal soleh Ustaz? Ataukah setelah tahu ilmu ini baru dikonversi menjadi amal soleh Ustaz? Gitu Ustaz. Ya, tadi kan syarat jadi amal soleh kalau memenuhi minimal dua hal. Yang pertama kita niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Yang kedua adalah ittiba Rasulullah. Nah, tadi dalam merawat tanaman tadi, kenapa kok saya menanam merawat tanaman? Menanam. Oh, ya? Menanam. Merawat. Ayo, menanam lah. Kenapa saya menanam tanaman tadi? Tujuannya apa? Ingin mendapatkan produksi atau tadi kalau ada bunga berarti kan mendapatkan suatu keindahan. Kenapa perlu indah? Ya karena Allah menunjukkan pada keindahan. Jadi ya Allah, saya suka merawat ini, saya mau merawat tanaman karena tanaman indah. Indah itu kan sesuatu yang kau senangi. Allah itu indah, Allah jamil, yuhibbul jamal ya. Allah itu indah dan juga indah sehingga ya Allah merawat tanaman ini jadikan indah dunia ini karena engkau juga mencintai indah. Jika dalam merawatnya pun juga sesuai dengan kaidah-kaidah bagaimana jangan sampai malah kerusakan dan sebagainya. Yang intinya di sini adalah bagaimana kita dalam maksud itu adalah niat kepada Allah. Ada dalam hati kita itu ada harapan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah saya merawat ini, tanaman ini, sebagai sarana dekat kepada Engkau. Karena inilah mengikuti petunjuk, mengikuti perintah. Karena itu sesuatu yang sesuai keindahan tadi. Jadi itu adalah ada kontak dengan Allah dan niat kepada Allah tadi. Jadi dalam merawat tanaman tadi karena dorong untuk mendapatkan ridhonya. Tidak hanya semata-mata ikuti nafsu. Kalau ikuti nafsu itu kan, ya berarti kan hanya kebiasaan. Karena yang namanya amal tadi, innamal a'malu binniyat. Dalam hati kita kalau nggak ada niat kepada Allah, walaupun bentuknya sholat, tidak terjadi masalah kita. Tapi walaupun bentuknya merawat tanaman, kalau dalam merawat tanaman itu, kita dapatkan ridho dari Allah. Kenapa dapat ridho Allah? Karena Allah juga demikian. Nah itu mudah-mudahan salah akan jadi amal. Jadi bukan dulu kan kalau kita niatkan apa-apa dengan Allah. Ya maka kedepannya supaya jadi masalah kita yaitu penuhilah dua hal tadi. Maka ini para sahabat sekalian kita sudah biasa sholat dan sudah masalah. Kita sudah puasa juga sahur kita jadi bagaimana menjadi masalah. Itu semua tergantung selama dua hal tadi tidak ada dikatakan tidak menjadi. Kalau itu hanya kebiasaan tadi, berarti kan kalau kebiasaan nafsu kita, apakah kita punya balasan? Maka tadi kan dalam hadis yang lain disebutkan, kalau seorang itu menyiapkan pada orang lain, suruh minta pahala pada orang lain. Nah, kalau yang kita menjaga karena nafsu kita, ya carilah pahala nafsu menurut dirimu sendiri daripada kita orang lain nggak punya pahala, yang punya pahalanya Allah. Perlunya kita selalu niat apa yang kita lakukan untuk Allah. Itu mas Jadi sebelum saya menanam, saya niatkan dulu sambil mencari hadis dulu terkait dengan menanam pohon itu benar. Saya browsing dulu hadis tentang menanam pohon itu apakah sudah benar.
untuk kalau Rasulullah kan dalam hal dunia ya. Menanam tadi kan dalam arti disebutkan antum a'lamu bi umuri dunia. Jadi kalau untuk bisa menanam mengikuti bagaimana cara yang baik. Kalau cari hadisnya nggak ada. Tapi Rasulullah sampaikan bahwa kamu usah dunia itu kamu lebih tahu. Nah, maka ilmu tentang menanam itu ya menurut ahlinya, menurut pakar pertanian, menurut pakar tanaman seperti apa. Kalau mau cari hadisnya nggak ada. Kenapa kita cari menurut pakar? Ya Rasulullah sampaikan bahwa antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu yang lebih tahu tentang masyarakatnya. Maka kalau kita dalam menanam tadi menurut kaidah-kaidah menanam yang baik, ya tadi sudah ittiba Rasulullah. Itu Mas. Berarti dalam segala hal duniawi termasuk bisnis juga Ustaz. Kita belajar caranya juga. Bisnis cara katakanlah cara mendapatkan untung dan sebagainya. Nah, tentunya kan ada kaidah-kaidah misalnya jangan merugikan orang lain. Kalau jual beli itu harus suka sama suka. Kan di dalam Islam diatur. Tapi kalau soal tadi misalnya menanam yang baik seperti apa kan hadis nggak ada. Tapi kalau tentang jual beli kan jual beli menurut Islam seperti apa kan sudah ada. Itu. Insyaallah paham Ustaz. Ya. Ada satu pertanyaan lagi, mohon maaf ini lebih sedikit waktunya. Dari Ustaz mau tanya apa perbedaannya orang Islam dan orang Muslim? Terus Ustaz. Orang Islam adalah orang yang beragama Islam. Orang yang namanya disebut Muslim. Jadi orang yang beragama Islam itu disebut Muslim. Jadi agaknya itu hanya antara kata benda dan kata sifat gitu ya. Orang Islam, orang yang beragama, orang yang beragama Islam, orang yang Islam itu dinamakan Muslim. Orang Islam pasti Muslim. Itu Mas. Oke Ustaz. Alhamdulillah pertanyaan sudah tersampaikan semua Ustaz. Dan laporan dari Facebook ada 16 penyimak, dari YouTube ada 14 penyimak, dan dari Zoom ada 25 peserta. Alhamdulillah. Bapak dan sekalian, sahabat semua, mudah-mudahan apa yang kita ingatkan bersama tadi, mari kita upayakan agar setiap aktivitas kita, setiap ibadah kita itu jadi amal soleh. Jadi amal soleh, punya syaratnya dua, minimal dua tadi gitu ya. Kalau tidak ada dua itu tidak akan jadi amal soleh kita. Nah, yang sering kita lalaikan adalah yang pertama apa yang kita lakukan tidak ingin dapatkan ridhonya hanya karena untuk ittiba Rasulullah kita banyak tahu gitu ya, cara sholat insya Allah kita juga sholat bagaimana menurut Rasulullah gitu ya. Tapi apakah sholat kita betul-betul untuk Allah tadi, itu yang sering kita biasakan. Kita sudah biasa kerja, tiap hari berangkat kerja kita apakah jadi amal soleh? Biasanya karena tidak dan niat bahwa yang kita kerjakan itu adalah mendapatkan itu. Dan selalu tasbihnya mengikuti nasihatnya Imam Qayyim bahwa setiap melangkah selalu bertanya yang kita lakukan untuk dapat Allah dan dapat Rasulullah. Mudah-mudahan kalau itu selalu terpenuhi, mudah-mudahan kita betul-betul menyiapkan amal soleh kita dalam kondisi apapun sudah siap untuk menghadap Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kamerudini untuk ilmu dan materinya pada malam hari ini, dan juga buat semuanya yang menyimak di Facebook, di YouTube maupun yang mengikuti Mas dalam malam acara ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, dan dari kami dan tim yang bertugas di layar. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rejo 5 juta. Hamba Allah Tunggul Sari Poco.